Pacar impian. Suasana di ruang TV tampak pecah. Suara sorak ramai terdengar begitu nyaring di telinga. Gadis yang nan rupawan bernama Dian tampak berjingkrak-jingkrak dan bersorai-sorai gembira riang. Sedangkan Winda, sahabat kos dan kuliahnya, hanya tersenyum melihatnya. Tak lama kemudian, Dian pun menarik tangan Winda dan mengajaknya dansa bersama. Tak pikir-pikir, Winda pun ikut menggoyang-goyangkan pinggulnya. Dian memang sangat bahagia kali ini, karena kebahagiaannya saat ini tidak bisa tergantikan oleh apapun. Betapa tidak, dia baru saja mendengar dan menyaksikan dengan kepala matanya sendiri di televisi bahwa Dian yang sering dipanggil emak ini oleh sahabat-sahabatnya memenangkan kuis musik berhadiah yang sangat diimpikan olehnya. Apalagi kalau tidak bertemu dengan pacar impiannya. Itu loh, seperti selebriti Korea yang keren dan tampan. Melainkan dan tidak bukan, dia adalah Siwon. Cowok yang bernama Siwon ini adalah idolanya selain Bisma, personil Smash di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, Dian mengikuti sebuah acara TV. Di dalam kuis tersebut, bagi siapa yang menjawab pertanyaan dengan benar dan memiliki SMS jawaban terbanyak, maka dia berhak mendapatkan hadiah, yaitu candlelight dinner bersama Siwon atau Lee Min Ho. Sebenarnya, dalam kuis ini ada dua kategori. Pertama, kuis kencan bersama Siwon, dan kedua, kuis kencan bersama Lee Min Ho. Tentu saja, Dian memilih hadiah kencan bersama Siwon, karena kan dia ngefans berat sama Siwon dan dia merupakan salah satu penggemar dunia bagi Siwon. Di flashdisknya saja berjibun gambar foto-foto Siwon dan terutama video-video Siwon waktu performance juga ia simpan di dalam flashdisk tersebut. Katanya sih, jika dia kangen ingin melihat wajah Siwon, ia tinggal membukanya. Sebab penggemar beratnya dan dia cinta mati kepada Siwon. Tidak heran kan kalau ia memilih kuis kategori pertama yang berhadiahkan ngedate semalam bersama Siwon. Impian Dian akhirnya hampir setengah jadi akan terwujud. Tak lama kemudian, Fatma, sahabat kuliah dan yang juga sering dipanggil Miak, entah nama pena dari negara entah berantah mana yang ia gunakan. Yang jelas nama tersebut beken di kalangan teman-temannya. Fatma bertandang ke kosnya Dian dan Winda, dan dia langsung ikut menari-nari gembira di sana. Ternyata Fatma kali ini juga beruntung, karena dia juga memenangkan kuis tersebut. Tapi Fatma candlelight dinnernya dengan Lee Min Ho. Hari ini hati mereka berdua dipenuhi kebahagiaan yang tiada tara. Karena kebahagiaannya, Dian pun kali ini memutuskan berhenti berdansa dan berlari ke kamar. Tak lama kemudian, ia keluar lagi sambil membawa tas. "Mau kemana, Mak?" tanya Winda serius. "Mau ke salon dong, besok lusa kan aku sudah harus kencan bareng Siwon," jawab Dian dengan riang. "Acaranya kan baru besok lusa, Mak. Mubazir tahu ke salon sekarang wangi, besok lusa malah gak wangi. Ayo gimana?" Jelas Winda lagi. "Aku maunya sekarang ke salon, dan besok juga ke salon, dan ketika mau ketemu Siwon juga ke salon lagi, sekalian perawatan agar aku tetap cantik dan mempesona. Dan ini itu momen terindah yang akan aku lewati nanti dan gak boleh diabaikan begitu saja. Terutama dalam hal penampilan.
tukas dia. Namanya itu Kemaruk, Mak, cetus Winda. Ayolah, ayo Mak, kita bareng-bareng sama-sama ke salon. Capcus, sela Fatma sambil menarik tangan Dian dan mengajaknya jalan keluar. Aku pergi dulu ya, Win, pamit Dian sembari terbirit-birit jalan. Hati-hati, seloroh Winda. Dian dan Fatma pun sudah lenyap dari hadapan Winda dan kos tersebut. Mereka berdua ke salon naik angkot yang mereka stop dari depan gang perumahan itu. Perjalanan demi perjalanan ke salon dengan angkot mengasyikkan juga, walau harus berdesak-desakan, dan akhirnya mereka sampai juga ke depan salon tersebut. Dan tak lama kemudian, Dian dan Fatma turun dari angkot dan masuk ke salon. Setelah mereka masuk ke salon dan mengurus administrasi, mereka langsung melakukan facial yang dilakukan oleh pelayan salon tersebut. Ketika pelayan-pelayan salon melakukan treatment ke wajah Dian dan Fatma, mereka berdua, Dian dan Fatma, mengobrol satu sama lain. Emak, nanti jika kamu ketemu Siwon, hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Tanya Fatma. Ya elahnya, masih nanya lagi. Ya pasti sih aku akan memeluknya, foto bareng, minta tanda tangan, jalan-jalan sama dia. Dan kalau bisa, aku jadian sama Siwon sekalian. Aduh, seandainya ya. Harap Dian sembari bercanda gurau. Mimpi apa ya kita berdua? Kok bisa dapat durian runtuh? Celetuk Fatma. Aku waktu itu sih mimpi dipatok ular. Dan kata orang zaman dulu, kalau mimpi dipatok ular akan mendapat jodoh. Dan mungkin saja Siwon itu jodohku kali ya. Hehehe. Tapi entahlahnya. Oh ya, kalau kamu, hal pertama apa yang akan kamu lakukan jika ketemu Lee Min Ho, idolamu itu? Kata dia. Yang pasti, aku akan minta suap makan sama dia ketika candlelight dinner. Lalu ingin foto bareng juga, buat kenangan terindah bersama dia. Karena ini momen terpenting, jawab Fatma. Akhirnya pun treatment kecantikan di salon tersebut selesai juga. Dan mereka berdua pun pergi shopping ke mall untuk sekedar membeli gaun untuk persiapan kencan bersama artis idolanya tersebut. Gaun terbagus dan termewah sudah dibeli oleh mereka. Sepatu high heels terkeren dan termahal juga sudah mereka borong. Bahkan, aksesoris-aksesoris di toko berwarna pink yang ada di mall tersebut juga mereka habiskan. Dan ditambah lagi parfum terharum yang tidak ada duanya di dunia ini, yang harganya berjuta-juta dolar, mereka raup juga. Demi candlelight dinner bersama pujaan hati mereka. Dian dan Fatma rela mengeluarkan uang bermiliaran agar tetap tampak anggun dan cantik sekaligus bisa mempesonakan dan memikat artis idolanya tersebut. Dian akhirnya pulang juga ke kosnya dengan membawa beribu-ribu belanjaannya yang dibeli di mall tadi. Kemudian dia meletakkannya di atas kursi sofa depan TV. Dan seketika itu pula, ia langsung terduduk lemas di sofa. Wajahnya tampak cerah karena perawatan tadi, tapi juga dibalut rasa capek dan lesu. Nafasnya saja tersengal-sengal seperti orang habis lari. Dia pun terus rehat sebentar sembari menenangkan dirinya yang terlampau capek akibat persiapan kencan bersama Siwon. Tetapi baginya rasa capek tersebut tidak akan ada harganya dibandingkan apa yang akan dia dapat nanti ketika bertemu Siwon. Walau rasa lelah kini menyelimutinya, tapi dia tetap tampak bahagia sepertinya. Dan wajah Siwon selalu terbayang-bayang di otaknya dimanapun ia berada. Sedangkan Fatma sudah memisahkan diri dari Dian semenjak di mall tadi karena mereka berdua mau pulang ke alam
masalah masing-masing. Selang beberapa menit kemudian, Winda muncul ke permukaan ruang di mana Dian masih terduduk di sofa. Winda pun kaget melihat begitu banyak belanjaan bejibun di sekeliling Dian. "Emak, banyak banget belanjaannya. Ini itu pemborosan tahu." "Aduh, udah Dewin, please jangan cerewet. Ini semua itu demi Siwon," cetus dia. "Aku tahu, tapi gak begini juga kali. Lagian emak sudah tampak cantik tanpa harus membeli semua ini," kata dia. "Dari dulu kali Win, kalau aku ini cantik seperti bidadari turun dari kayangan dan Siwonlah pangerannya," kata Dian, dan lalu ia berdiri dari sofa. "Udah aku mau istirahat dulu di kamar. Tolong ya Win, belanjaanku bawa ke kamar, aku capek banget nih," tukas Dian sambil memerintah Winda, dan kemudian dilanjutkan berjalan menuju kamar. "Emak, nyebelin deh. Kesal Winda sambil gregetan ke Dian. Dengan sedikit terpaksa, Winda akhirnya pun membawa juga barang belanjaan kawan sejatinya itu ke kamarnya. Malam teramat panjang. Bulan purnama tampak bersinar begitu terang di malam ini. Malam pun semakin larut. Dian tampaknya belum puas dengan hasil perawatannya di salon termahal di negeri ini. Dian pun kali ini ambil keputusan sendiri bahwa ia memutuskan untuk mengikuti sebuah ritual aji-aji pancaran aura ayu mandraguna yang dilakukan di pantai selatan. Tekadnya sudah bulat untuk melakukan semua ini. Apapun resikonya, ia terima. Dan waktu ritual pun telah tiba saatnya. Dian terlihat cantik dengan pakaian berwarna merah, dibalut kemben yang membalut pinggangnya, serta mahkota bunga melati yang tampak indah yang ia pakai di kepalanya. Dan juga ia memakai jarik batik yang digunakan sebagai papeh dari auratnya sampai ke lutut kakinya. Penampilannya kali ini sudah ibarat seorang ratu yang pernah dimainkan Susana di film horornya. Dian pun berjalan menuju laut dan ditemani Winda sahabatnya serta seorang bapak-bapak yang akan memandu ritual tersebut. Ombak pantai selatan seakan-akan menyambutnya dengan penuh kemeriahan. Dan ombak tersebut memasangkan gelombang di mana-mana. Dian pun melakukan ritual tersebut dengan menjeburkan dirinya ke laut. Sedangkan Winda hanya melihat dari pantai saja dengan rasa was-was. "Mbak Dian, siap?" tanya laki-laki tersebut. "Sudah Pak," jawab dia. "Baik, pejamkan mata Anda lalu baca mantra yang sudah tadi siang Mbak Dian hafalkan. Setelah itu, Anda tenggelamkan diri Anda ke dalam laut, dan Mbak Winda tolong taburkan bunga 7 rupa tersebut ketika Mbak Dian saat ia menenggelamkan diri ke laut ya," pinta laki-laki tersebut. "Baik Pak," jawab Winda sembari mengambil bunga 7 rupa tersebut. "Mbak Winda, silakan dimulai," minta laki-laki tersebut lagi. Dian pun langsung memulai dengan merapatkan telapak tangannya seperti orang yang mau semedi, dan ia memulai membaca mantra-mantra tersebut. "Hong Wilaheng aji-aji sakti mandraguna, kulo nyuwun aura ayu terpancar ing raiku ibarat koyo Kanjeng Ratu. Siwonipun tresno karo aku, boten lirik-lirik liyane. Kulo ayu dhewe lan becik dhewe ing maya podo. Cucuk, cucuk, Pak, cucuk, cucuk, pret." Mantra Dian. Dan setelah selesai membaca mantra, ia pun langsung menenggelamkan dirinya ke laut asin tersebut.
Sedangkan Winda langsung mengambil perannya dan menaburkan bunga 7 rupa tersebut ke air. Setelah selesai, Dian pun keluar dari dalam laut. Dan tiba-tiba saja